Halo sahabat Kakak TV, senang rasanya kembali dapat menemui sahabat dimanapun berada. Kali ini, dalam video ini saya akan berkata-kata kembali kepada sahabat. Dan saya berharap kata-kata dan informasi yang saya sampaikan berguna, bermanfaat. Dan kalaupun tidak berguna, bermanfaat, saya berharap sahabat tetap mengikuti video ini sampai pada akhir. 3 tanda pendeta itu pelayan atau pebisnis yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang menyebut diri mereka dengan istilah calo pengkhotbah. Kita ini sedang dagang firman, sedang jualan firman, atau apa? Sahabat Kakak TV, baru-baru ini kita dihebohkan, perhatian kita terpusat kepada sebuah video yang sedang viral yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, di mana hamba Tuhan itu dalam video tersebut menyampaikan bahwa ada sebuah kegiatan atau ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang menyebut diri mereka dengan istilah calo pengkhotbah. Coba dari diksi yang disampaikan kepada kita, calo pengkhotbah, kira-kira berarti yang mereka dagangkan itu apa? Yang mereka jual itu apa? Sehingga perlu ada calonya, ada agennya, gitu kan? Ada marketing yang siap memasarkan, dan tentu ada barang yang dipasarkan. Nah, untuk memperjelas apa yang diceritakan oleh hamba Tuhan itu, mari kita lihat video berikut ini. Ya. Terus memang gereja-gereja itu tidak punya pendeta sampai harus ada calo-calo ini. Ya, karena gereja itu bisnis, Pak. Mereka pengusaha-pengusaha bikin sewa hotel yang mewah dengan seluruh fasilitas yang terbaik, promosi hebat-hebat, undang artis datang untuk mendatangkan jemaat, dikasih khotbah, persembahan masuk. Bayar pengkhotbahnya cuma berapa? 1 juta atau 5 juta. Bayar artisnya sekian, tapi penghasilan yang masuk berapa banyak? Itu masuk mereka. Jadi ini bisnis, Pak. Maka yang punya gereja tidak tahu khotbah, itu banyak. Karena itulah maka calo pengkhotbah itu bisa hidup. Lalu diceritakan pada saya, calo kerja 70-30, tapi ada pendeta yang ingin supaya jobnya banyak. Oke, itu videonya. Bagaimana? Nah, kebenaran daripada informasi yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi, ya mungkin saja kebenarannya mencapai 80% atau sama sekali tidak ada 50%. Tapi kita tidak mau membahas itu. Yang memang banyak orang bercerita, ada beberapa kawan, teman pernah mengatakan dalam diskusi-diskusi ringan bahwa dewasa ini ada sebuah situasi di mana pelayanan dan hamba Tuhan itu terkesan sudah mengalami pergeseran nilai. Dan pergeseran-pergeseran nilai yang dimaksud itu tentu mengganggu integritas dan nilai murni daripada pekerjaan seorang hamba Tuhan. Nah, oleh karena itu, dalam video kali ini saya ingin membagikan informasi kepada sahabat semua tentang 3 tanda pendeta itu pelayan atau pebisnis. Oke, untuk mempercepat informasi ini sampai ke hadapan sahabat, saya akan mulai yang pertama. Tanda yang pertama, pendeta itu seorang pelayan atau seorang pebisnis. Mari kita lihat. Jika diundang atau jika diharapkan jasanya, waktunya untuk melakukan pelayanan ke tempat kita, yang pertama ditanya lebih dahulu itu adalah jumlah PK-nya berapa. Tahu kan PK? Persembahan kasih. Jadi kalau ada seorang pendeta, hamba Tuhan yang begitu kita minta untuk mengisi acara menyampaikan firman Tuhan di tempat kita, di gereja kita, atau di sebuah acara, seminar, atau retreat, atau apalah yang kita buat, kalau yang dia tanya yang pertama adalah berapa jumlah persembahan kasihnya, sudah bisa kita pastikan bahwa dia itu adalah pebisnis, bukan pelayan. Nah, oleh karena itu, saya harapkan supaya sahabat-sahabat semua jeli melihat, jangan gara-gara nama besar, dia famous, terkenal, dan banyak orang memuja, banyak orang mengagumkannya, mengaguminya,
Atas dasar itu, akhirnya sahabat juga berupaya untuk mencari dana, berusaha dengan berbagai cara supaya bisa mendatangkan beliau. Apalah artinya kehadiran beliau kalau ternyata motivasi yang ada di dalamnya sudah mengalami pergeseran. Saya sarankan sahabat, coba pikir ulang, mengundang atau justru mencari pembicara yang lebih mendekati, yang lebih murni panggilannya untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Baru yang kedua, tanda pendeta itu pelayan atau pebisnis, jika diundang, dia selalu nanya, fasilitasnya apa? Akomodasinya bagaimana? Ada nggak entertainnya? Jadi kalau ada hamba Tuhan, pengkhotbah, pembicara yang nanya bagian yang kedua ini, dia dapat fasilitas apa? Misalkan kalau harus antar provinsi, dia akan dapat kelas apa di pesawat, ya kan? Terus nanti hotelnya bintang berapa? Gitu. Terus jamuan makannya bagaimana? Akomodasinya bagaimana? Ada nggak entertain? Ada nggak kesempatan untuk jalan-jalan kuliner atau menikmati suasana di kota, tempat tujuan yang akan dia datangi? Nah, sahabat bisa bayangkan, ini mau pelayanan, ini mau menyampaikan firman Tuhan, atau mau traveling, atau pelayanan sambil traveling, kali begitu ya, pelayanan sambil traveling, ya mungkin begitu. Nah, oleh karena itu sahabat, mari kita bijak melihat. Kembali, jangan gara-gara kita sudah fanatis, kita pernah merasa diberkati oleh sebuah firman yang dia sampaikan dalam satu acara, kita merasa bahwa urapan Tuhan kita dapat rasakan ketika dia memimpin sebuah kegiatan acara kita, atau kita merasa bahwa kita disentuh oleh roh Tuhan ketika dia menyampaikan kata-kata yang luar biasa dalam firman-Nya, tetapi kita lupa bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebatas pemuasan pikiran, pemuasan perasaan, dan akhirnya kita terhisap dengan apa yang dia sampaikan. Bedakan orang yang menyampaikan pengajaran firman yang benar dengan motivator dan penyampai inspirasi. Itu harus bisa jelas kita bedakan. Penyampai motivasi yang menjadi seorang motivator, dia tidak akan pernah berbicara tentang dosa, dia tidak akan berbicara tentang kelemahan-kelemahan, tapi yang dia selalu upayakan adalah bagaimana supaya kita terus bisa kuat, semangat, dan bertumbuh meraih segala kesuksesan dalam hidup ini. Oleh karena itu, mari kita bijak untuk melihat tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Oke, nah sahabat KKTP, bagian yang ketiga, tanda seorang pendeta itu pelayan atau pebisnis adalah jika diundang selalu nanya berapa jumlah pesertanya, berapa jumlah audiensnya. Nah, kalau ternyata dia yang kita undang, dia yang kita harapkan, si hamba Tuhan ini untuk hadir bersama dengan kita, memimpin acara kita, dia masih ngotot nanya tentang berapa orang yang datang, siapa-siapa saja, kalangan apa, jenis pekerjaannya apa, profesinya apa. Ini sebenarnya mau ngapain? Gitu loh. Ini yang harus dipertegas. Seharusnya sebagai seorang pendeta yang menamakan dirinya pelayan, pekerja firman, dia tidak akan menanya sampai ke hal-hal sedemikian. Dia akan layani, dia akan ajar, dia akan tuntun, dia akan hibur, dia akan kuatkan siapa saja, dari kalangan apa saja, status ekonominya bagaimana, kastanya apa, dia tidak akan peduli, ya kan? Begitu yang saya tahu kalau seorang pendeta itu adalah pelayan firman. Tidak nanyain siapa audiensnya, berapa banyak. Jadi kalau ada 3 tanda-tanda ini, ketika kalian menghubungi seorang hamba Tuhan untuk kalian minta menjadi pembicara, pemimpin dalam sebuah acara kalian, saran saya, coba
dikaji ulang. Coba dipikir kembali, mungkin ada yang lebih pantas, ada yang lebih cocok, ada yang lebih tepat, yang akan membantu kalian menyampaikan visi misi yang Tuhan sudah tanamkan dalam kehidupan kalian. Supaya kita paham, supaya kalian bisa mengerti bahwa pelayan firman itu betul-betul memang hidup dari firman, tapi tidak sampai begitu amat deh, sampai maksa begitu gitu. Terkesan akhirnya apa? Kita ini sedang dagang firman, sedang jualan firman atau apa? Jadi jangan sampai pelayan itu menjadi sebuah kata lain dari sebuah kegiatan bisnis, atau jangan kata pendeta itu adalah kata lain daripada pengusaha. Oke, sahabat KKTP, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita untuk kita bisa menjadi bagian daripada kerajaan Allah yang betul-betul menghadirkan surga di tengah-tengah dunia ini. Demikian, dan kami tetap berharap share dan juga subscribe video ini supaya kami semakin bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Demikian, terima kasih.